Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang, tadi kita sudah mendengarkan bahwa baik dalil fikih maupun hukum negara dari Menko Polhukam maupun dari Gubernur DKI, bahwa sholat yang dianjurkan untuk di rumah karena dalam keadaan wabah ini adalah sesuai dengan perintah Rasul. Namun banyak masjid di negeri kita, baik di Jakarta maupun di daerah, yang masih saja ada taraweh, ada salat Jumat, dan ada pengajian dengan alasan masing-masing. Saya ingin mendengar dari Pak Sarul Makmun, Ketua DKM Masjid Jami Nurul Iman, yang kabarnya juga masih beroperasi seperti biasa. Mungkin Pak Sarul bisa menjelaskan apa alasannya Masjid Pak Sarul masih melaksanakan ibadah seperti biasanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karandi yang saya hormati dan para narasumber juga yang saya hormati. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu, Pak. Nama saya Syarul Ma'mun, alamat Kampung Jatake, Desa Kadusirung, Ketua DKM Masjid Jami Nurul Iman Jatake. Dalam hal ini, terus terang memang sesuai apa yang dikatakan oleh Bang Karni tadi, kebiasaan kami di Kampung Jatake masih tetap berjalan, baik itu taraweh maupun sholat Jumat. Tetapi dalam hal ini kami masih juga mendengar seruan pemerintah terhadap sholat Jumat yang harus di muakotan, dihentikan sementara. Dalam hal ini kami sebagai pengurus atau Ketua DKM Masjid Jami Nurul Iman sudah melaksanakan ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Perintah Allahnya sudah kami jalankan. Sudah. Perintah Rasulnya sudah kami jalankan. Sudah. Kemudian perintah pemerintahnya sudah kami jalankan juga. Ketika pemerintah sudah mengumumkan bahwa sholat Jumat itu harus dihentikan, dengan berat hati kami dengan masyarakat dan tokoh agama, para asatiz bermusyawarah. Kemudian sebelum kami tawakufkan sementara adalah sholat Jumat itu, konsultasi dulu kami dengan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan, kemudian dengan HMI, DMI maksud kami, sudah kami usahakan dengan tokoh, dengan para alim ulama, para kiai yang senior, bahwa kami akan meniadakan sholat Jumat gimana. Kalau di kampung-kampung lain gimana? Para kiai ada yang mengatakan kami masih tetap melaksanakan. Nah, alasannya adalah mereka orang-orang setempat. Ya, kemudian Pak Lurah kami juga melarang. Oke lah. Kami berpikir juga bagaimana ini pemerintah harus kita dengar, di sisi lain kami juga nggak mau meninggalkan perintah Allah seperti itu. Ya, akhirnya dengan berbagai pertimbangan pada saat itu tanggal 3, Jumat yang tanggal 3 itu, Pak, ya kami hentikan sementara sholat Jumat, tidak melaksanakan pada saat itu. Walaupun kami dengar di setiap kampung ada yang melaksanakan. Saya usul kepada Bapak Lurah, saya di Kampung Jatake, Desa Kadusirung siap untuk sementara
menghentikan tidak sholat Jumat. Tapi dengan catatan semua dalam satu desa itu harus tidak mengadakan. Itu. Ternyata kami komitmen 2 kampung tidak mengadakan, 3 kampung tidak mengadakan, 2 kampung yang mengadakan sholat itu. Ya, akhirnya setelah itu tidak mengadakan. Lalu setelah itu beberapa hari kemudian saya mendengar bahwa saya menganjurkan sementara tidak mengadakan sholat Jumat, tetapi di sisi lain ada yang melakukan sholat Jumat, termasuk di kampung saya. Jadi ada dualisme, seakan-akan ada dualisme seperti itu. Tapi biarlah mereka seperti itu. Saya mengindahkan kepada pemerintah, tetapi di sisi lain saya dapat teguran dari warga masyarakat saya seperti itu. Dilema sebetulnya. Di sisi lain saya harus menghargai pemerintah, dan di lain sisi saya juga harus mengindahkan juga, yaitu himbauan masyarakat kami. Ya, silahkan seperti itu. Jadi minggu berikutnya kami melaksanakan lagi. Minggu berikutnya sampai kemarin kami tetap melaksanakan. Alasan yang kemarin kami tidak melaksanakan itu karena memang alasannya di beberapa perusahaan itu banyak yang masuk ke dalam kampung kami, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah dengan kami. Ya, kami khawatir bahwa yang membawa virus itu adalah orang luar, naudzubillah. Ya, tapi itu hanya khawatir saja. Ya, tetapi alhamdulillah sampai saat ini itu tidak ada, Pak. Nah, kemudian setelah itu ya kami berani lagi mengadakan sholat Jumat lagi, karena di depannya itu sudah kami pagar, Pak. Sudah kami kasih portal di dalam itu, masuk ke dalam itu, kemudian di sana ada shower. Jadi setiap orang yang masuk dari itu kena shower dulu, gitu. Kena shower dulu, disiram dulu kayak gitu ya. Terus kemudian di sebelah sananya ini apa? Air Tok. Bukan air apa? Disinfektan, ya, disinfektan itu seperti itulah. Kemudian, nah di depan itu dipagar juga, Pak. Jadi nggak ada masuk orang luar ke dalam, hanya toh penduduk Jatake asli. Oleh karena itu kami tetap melaksanakan sholat Jumat pada itu. Karena alhamdulillah sampai saat ini tidak ada, dan mudah-mudahan tidak ada seterusnya. Maka kami berani mengadakan sholat Jumat tetap berjamaah di sana. Karena alasannya orang luar tidak ada yang sholat Jumat di situ. Ya. Kemudian taraweh, dari awal saya sudah mengumumkan sholat taraweh. Kalau bisa bapak-bapak di rumah, ibu-ibu juga di rumah taraweh. Karena kita mendengarkan pada hari ini Kementerian Agama akan mengumumkan jatuh tanggal 1 Ramadan ini pada malam Jumat, kira-kira seperti itu. Ya, kita yang mau sholat Jumat sholat taraweh berjamaah silahkan, kalau enggak lebih baik kata pemerintah di rumah seperti itu. Tapi nyatanya masjid itu hampir penuh. Termasuk ibu-ibu yang antusias sekali. Tapi oleh kami dibatasi, ibu-ibu di belakang, kemudian bapak-bapak di depan, seperti itu. Ya, kemudian tempat duduknya juga difasilitasi oleh kami di belakang. Ya alhamdulillah. Kenapa? Karena mereka antusias untuk melaksanakan ibadah puasa ini, Pak. Kenapa? Di bulan Ramadan ini pahalanya perbuatan yang baik itu dilipat gandakan, itulah. Termasuk sholat sholat jamaah itu kan, sholatu jamaah afdhalu min sholati fardhi bisami darajatan. Jadi sholat sendirian, sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian. Berapa pahalanya? 27 bandingan, Pak. 27 pahalanya. Kemudian 27 pahalanya itu bandingkan dengan jatuhnya pada hari atau di bulan suci Ramadan. Berapa kali lipat pahalanya? Ke sana barangkali jamaah kami makanya mau melaksanakan sholat berjamaah di masjid, termasuk taraweh. Seperti itu. Karena kan di bulan suci Ramadan itu luar biasa. 12 bulan hanya 1 bulan di situ yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelebihannya itu. Termasuk ada 3 bagian di sana kan, di bulan suci malam 10 hari 10 di malam pertama itu namanya bulan rahmat. Belum di pertengahan 10 itu di bulan maghfirah, dan di akhir 10-nya itu itqu minanar. Betapa
ya, masyarakat kami antusias untuk menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah seperti itu. Makanya sampai sekarang alhamdulillah, karena alhamdulillahnya Pak belum ada yang terkena dan mudah-mudahan tidak terkena. Dan nauzubillah, tapi bentuk penolakan kami terhadap corona itu adalah sholat berjamaah di masjid. Sekali lagi, bentuk penolakan kami terhadap corona itu adalah sholat berjamaah di masjid. Di masjid itu orang datang ke masjid orang suci, masjidnya juga suci. Kemudian rumahnya juga nambah Allah. Masa sih corona mau masuk ke rumah Allah? Mudah-mudahan tidak. Seperti itu. Maka orang kalau ingin ya tidak terterjang oleh corona, dekatilah Allah. Ingat kepada Allah. Jangan ingat kepada siapa? Ya, ibaratnya gini. Ketika kita melihat banyak anjing, ya, ada anjing gila, ada anjing galak, ada anjing kasar misalnya di tengah masyarakat. Kemudian dipukul si A pindah ke si B, dipukul si B pindah ke si C dan seterusnya. Bagaimana cara mengatasi anjing galak itu, anjing gila itu? Ya, caranya kan si anjing itu punya pemiliknya. Siapa pemiliknya? Ambil, tegur pemiliknya. Hei, ini yang punya anjing siapa? Colong anjing kamu ini pelihara, masukin ke dalam kandang atau ikat. Kan yang lain bebas semua. Seperti itu. Sama juga dengan ini. Corona itu adalah makhluk Allah. Kita juga makhluk Allah. Itu kan? Ya, kalau kita takut kepada makhluk Allah, dekati Allah. Ya. Dekati Tuhan, dekati Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Itu bentuk penolakan kami terhadap corona adalah sholat berjamaah di masjid seperti itu. Ya. Kemudian di sisi lain barangkali kepada pemerintah nih, ya, pemerintah menyuruh warganya, rakyatnya untuk diam di rumah. Kemudian rakyatnya suruh diam di rumah itu tidak kasih apa-apa. Mau makan apa? Sebetulnya seharusnya pemerintah sebelum memberikan regulasi rakyatnya diam di rumah itu kasih dulu apa tuh? Sembako. Berkat lah. Ya. Bansos, kasih dulu bansos, baru kasih regulasi gitu. Jadi anteng tuh para rakyat tuh, nggak bakal apa. Kalau bekutik enak aja. Ini mah bagaimana? Rakyat suruh diam di rumah 1 minggu nih, ya. Kemudian rakyat nggak dikasih apa-apa, Pak. Masya Allah, Pak. Bang Arni, kalau di kota Ketamun, kalau di kampung mah saya tahu sendiri, Pak. Di kampung nih, ya. Kalau di kampung mah makan apa? Kalau mereka dikasih diam di rumah itu barangkali model Bapak Menterinya, Bapak Gubernurnya, Bapak Bupatinya, Bapak DPR-nya, MPR-nya mungkin iya bisa, tapi rakyat kecil tercekik nih hatinya. Masya Allah subhanallah, bayangin Pak. Saya di sekampung sendiri tahu sendiri kondisi masyarakat itu seperti itu. Di sisi lain perusahaan ya berhenti. Kemudian karyawan diberhentikan, ya. Kemudian apalagi yang kerja sekarang yang tukang tani, yang tukang dagang eceran, yang tukang ngompreng. Bayangin mobilnya kagak ada, batunya kagak ada, bagaimana? Coba bayangin dulu mah mau buka anak sudah siap apa? Rujak segala macam di situ sudah sediain. Sekarang mana Pak? Nangis, Masya Allah, Subhanallah. Oleh karena itu sekali lagi kami mohon kepada pemerintah, ya, kepada pemerintah, ini hanya sebatas ini doang, ya, wacana-wacana di masyarakat itu sudah nunggu-nunggu kapan ini pemerintah. Kemarin sudah diumumkan bahwa setiap orang katanya, setiap kakak itu 600.000 per kakak, sampai sekarang mana? Terus sudah begitu katanya di apa? Ya dipilih-pilih orangnya yang kena dampak corona. Yang kena dampak itu siapa?
Semuanya yang kena dampak itu bukan hanya yang putus kerja saja. Justru yang putus kerjaan aja punya pekerjaan, tanya punya gaji. Coba yang nggak punya kerjaan tadinya, itu yang sangat dampak sekali kepada apa? Kepada corona itu tadi. Maka jangan dibedakan. Ya, makanya ketika kemarin dipinta satu orang itu KK dan KTP, mereka berharap, wah, saya dapat insentif dari pemerintah nih akibat corona nih. 1 bulan 600.000. Semua begitu. Saya bilang kepada Pak RT-nya, Pak RT hati-hati. Ini siapa dapat? Si A, si B, si C. Berapa orang? Satu RT ada yang 2 orang, ada yang 5 orang, ada yang 6 orang. Kok enggak semuanya? Cemburu sosial yang terjadi di masyarakat seperti itu. Makanya kalau mau rata semuanya. Jangan dipilih kasih. Yang dampak positif, yang dampak corona itu dianggapnya yang putus kerja, yang di PHK. Yang lain, itu justru yang paling kena dampak banget. Ya, yang nggak punya pekerjaan. Pak, Bapak mah nggak tahu. Orang yang kerja di Amprak, mohon maaf. Ya, Ampraknya mobilnya tidak ada. Yang nurunin pasiennya kagak ada. Ya, kemudian apa? Mereka diam di rumah. Makan apa? Tapi ketika memang pemerintah itu misalnya ada janji-janji itu yang harus disampaikan kepada masyarakat, tolong secepatnya, kasihan masyarakat, kasihan. Seperti itu, Pak. Mas Arul, ini masjidnya di mana ini? Masjidnya di Kampung Jatake, Pak. Di mana itu? Di Jatake, Desa Kadusirung, Kecamatan Pagedangan. Kabupaten? Tangerang. Oh, Tangerang. Iya, Tangerang, Pak. Bukan Jatake Manis, tapi Jatake Desa Kadusirung. Baik, Mas Arul. Terima kasih banyak. Sekarang kita dengarkan tausiahnya Pak Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Karni. Pak Ustadz udah mendengar tadi apa aja alasan dari masjid-masjid yang masih saja melaksanakan ibadah berjamaah. Mereka juga berkeyakinan bahwa itu lebih bermanfaat dibanding sholat sendirian di rumah. Mungkin perlu penjelasan lebih jauh dari Pak Ustadz Abdul Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Pak Karni beserta seluruh alim ulama, masyarakat, tak dapat saya sebut satu persatu. Saya menjelaskan secara fikihnya dulu. Dalam sebuah hadis dikatakan, idza sami'tum bihi fi baladin, kalau kamu mendengar ada suatu wabah di suatu negeri, fala taqdimu ilaihim. Janganlah kamu datang ke negeri itu. Dan kalau wabah itu terjadi, kamu berada di dalam negeri itu, fala takhruju firaran minhu. Jangan pula kamu keluar dari negeri itu melarikan diri. Inilah yang disebut sekarang dengan social distancing atau lockdown atau PSBB. Jadi perlu kita pahami bahwa zaman dulu itu, seperti kota Al-Madinah, Al-Munawwarah zaman dulu, itu ada tembok di sekelilingnya. Lalu kemudian ada pintu gerbangnya. Jadi kalau terjadi suatu wabah di dalam negeri itu, orang yang berada di dalam tembok itu tidak boleh keluar, dan orang yang berada di luar tidak boleh datang ke dalam. Nah sekarang skopnya lebih kecil lagi. Karena wabah ini tidak hanya di suatu negeri, tapi dia sudah masuk ke dalam rumah. Dan kita tidak tahu rumah siapa yang sudah didatangi virus COVID-19. Hampir semua. Jadi saya tidak tahu bahwa rumah tetangga saya ada, bahwa rumah orang yang kaya, pejabat juga bisa kena. Dengan kita dengar berita banyak, maka tidak ada solusi lain kecuali kita tetap di rumah kita masing-masing. Karena rumah kita saja yang steril. Jadi kalau dulu suatu negeri, sekarang skopnya lebih kecil hanya di rumah saja. Lalu kemudian hadis lain disebutkan, firra minal majzum, larilah engkau dari orang yang terkena penyakit menular, firaraka minal asad, seperti engkau lari dari singa. Jadi sebetulnya secara fikih simpel saja aturan yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW 14 abad lalu itu simpel, sederhana.
Dan itu dilaksanakan. Di Maroko, saya masih kontak ke adik kelas saya di sana. Saya tanya, ada kalian sholat berjamaah Jumat? Jumat tidak ada. Sholat fardu tidak ada, tutup semua. Di Mesir juga begitu. Oleh sebab itu, masjid tempat saya ketua masjid, maka saya sampaikan kepada jamaah, masjid tutup, kita sholat di rumah. Saya buatkan video tutorial dari mulai tarawih di rumah, witir di rumah, tadarus di rumah, sholat zuhur pengganti Jumat, bahkan sampai di video tutorial itu sampai ke sholat Idul Fitri di rumah, lengkap dengan dalil-dalil fikihnya. Tapi kan yang jadi masalah, tidak semua ketua masjid didengar oleh jamaahnya. Di beberapa tempat justru ketua masjid itu dikudeta oleh jamaahnya. Jadi dia dipecat jadi ketua masjid. Karena memang masjid itu dibangun oleh jamaah, ustadz-ustadznya diundang oleh jamaah, keuangannya murni jamaah, maka ketika ada larangan, mereka bisa berkata, ini masjid kami yang bangun semuanya. Maka jadi sebenarnya masalahnya tidak sesimpel sederhana fikih. Tapi di sana ada masalah sosial, di sana ada masalah ekonomi. Jadi ketua masjid hanya bisa melakukan apa yang dia mampu saja. Bahwa di masjid itu saya membagi jamaah masjid itu 3 level. Yang pertama, yang hebat-hebat seperti harimau. Dia makan orang satu, itu setahun dia tidak perlu cari makan lagi. Kenyang setahun. Ini jamaah yang paling hebat. Yang nomor 2, ular sawah. Dia kalau makan kambing 1 kali, sebulan dia tidak perlu cari makan. Ini pun juga selamat. Tapi ada jamaah kita yang ayam kampung. Dia ceker pagi, makan siang, cari siang, makan sore. Maka ini yang kita data. Kita data berapa orang, jamaah yang mampu-mampu tadi kita buka rekening, kita terima bantuan, kita salurkan ke jamaah kita. Tidak kita ajak ke masjid, tapi mereka punya keterikatan emosional dengan masjid. Dulu ketika masa sulit, kamu dibantu oleh masjid. Ketika di PHK tidak ada kerja, sulit makan, maka masjid menolong. Maka bantuan ini kami bagi menjadi 3. Tanggal 10 April persiapan Ramadan, 10 Mei persiapan Idul Fitri, 10 Juni andai ini berlanjut. Jadi tidak hanya sebatas fikih, tapi di sana ada masalah sosial. Nah, di sanalah ada wibawa negara, wibawa kekuasaan. Oleh sebab itu, insya Allah jamaah akan mendengar kalau mereka perutnya kenyang, kalau mereka ada bantuan dan lain sebagainya. Jadi kalau berputar masalah fikih ini kita tak akan selesai. Karena dia akan pakai pendapat ini, banyak sekali. Tapi yang saya terapkan di masjid di tempat saya, kita tutup sampai nanti insya Allah ini damai, selesai, barulah kita buka lagi sholat. Tentang masalah sholat tarawih, orang bisa sholat tarawih di rumah. Karena Nabi SAW pun sholat tarawih malam pertama, malam kedua, malam ketiga, Nabi tidak keluar lagi. Khasyitu an tufrada alaikum, aku khawatir nanti diwajibkan kepada kamu. Maka Nabi sholat sendiri. Lalu kemudian bagi yang ingin sholat tarawih di rumahnya, maka dia berjamaah. Begitu juga dengan witir, begitu juga dengan tadarus Al-Quran. Adapun tentang masalah sholat Jumat, man tarakal jumu'ata salasa marratin, siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali tahawunan, karena menyepelekan Jumat, karena meremeh-temehkan Jumat. Adapun pada saat takut, pada saat khawatir, maka dalam Islam diajarkan la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Hanya saja memang wabah zaman dulu berbeda dengan wabah zaman sekarang. Wabah pada zaman dulu hanya terjadi di Mesir saja. Syekh Ali Jum'ah pernah menulis bahwa dulu penduduk Mesir pernah 20 juta, lalu ketika diserang oleh wabah, hanya tinggal 2,5 juta saja. 17,5 juta semuanya habis. Bahkan ketika mereka ingin menolak bala ini, mereka kumpul bersama, membaca Sahih Bukhari, bertawassul kepada Allah, diharapkan dengan membaca Sahih Bukhari ini, maka wabah ini akan hilang. Justru dengan berkumpul ramai itu, wabah makin menyebar.
Maka dikomentari oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, perkumpulan mereka membaca Sahih Bukhari untuk mengusir wabah itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena sunnah ketika terjadinya wabah adalah menjauh diri dari wabah seperti menjauhkan diri dari singa. Menjauhkan diri dari wabah, menetap di suatu tempat yang tidak ada wabah. Menetap di suatu tempat, kalau zaman dulu modelnya satu kampung, satu tempat. Tapi untuk saat ini, karena semua di dunia ini terkena, dan kita tidak tahu tempat mana saja yang kena, mana yang tidak, kecuali andai nanti ada suatu alat detektor canggih, cukup pakai layar saja. Sehingga ketika layar itu dipakai, dipasang di depan pintu, langsung ketahuan. Ini ada virusnya, ini tidak. Yang tak ada virus, masuk masjid. Yang ada virus, masuk rumah sakit. Yang tak ada virus, masuk masjid. Itu baru bisa. Tapi untuk hari ini kita tidak tahu siapa yang ada virus, siapa yang tidak. Oleh sebab itu, ini masalahnya tidak sesimpel fikih, tapi kompleks. Ada juga kemarahan masyarakat. Mengapa masjid tidak boleh, tapi kenapa mal dibuka? Mengapa masjid tidak boleh, tapi kenapa mereka dapat berita airport tetap masuk? Jadi kemarahan masyarakat itu lalu dibalaskan mereka, akhirnya mereka ke masjid. Sebenarnya saya melihat masalah ini terkait dengan banyak hal, Pak Karni. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, mudah-mudahan walaupun tausiah pendek tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat banyak. Amin ya rabbal alamin. Baik yang sekarang masih melaksanakan sholat berjamaah, baik Jumat, Taraweh, ataupun nanti sholat Id, maupun yang sudah tidak melaksanakan, mudah-mudahan dapat manfaat dari tausiah. Terima kasih. Jazakumullah. Makasih Pak. Pak Ustadz sudah bergabung bersama kami.